Sebuah truk yang dikendarai seorang WNA menerobos pintu tol Bali Mandara hingga masuk Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Akibat aksi ugal-ugalan bule berkewarganegaraan Inggris itu, membuat sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 serta sejumlah fasilitas di bandara rusak akibat ditabrak. Pelaku berinisial TH itu berhasil ditangkap petugas keamanan di area keberangkatan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Diketahui pelaku mengendarai truk yang didapatkannya secara merampas milik warga. Telah diamankan seorang warga negara asing asal Inggris atas nama Timon Hills di area terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai atau terminal keberangkatan internasional karena merampas dan membawa lari sebuah kendaraan roda 4 jenis truk. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Kuta Utara dan tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Satu dari dua pelaku pencuri sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap warga saat sedang melakukan aksinya. Pelaku yang tertangkap warga tersebut akhirnya babak belur dihakimi. Sejumlah warga mengepung dua pelaku pencurian sepeda motor di sebuah perumahan di Cikarang Baru, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi para pelaku terbilang nekat lantaran beraksi pada siang bolong dan kondisi di perumahan ramai oleh warga. Kedua pelaku pencuri menggasak sepeda motor milik warga yang tengah terparkir depan rumah dengan kondisi kunci kontak kendaraan menempel di motor. Aksi pelaku dipergoki oleh pemilik motor tersebut, kemudian kedua pelaku mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Namun salah seorang pelaku yang membawa motor korban tersesat di dalam perumahan dan berusaha kabur dengan melompati pagar perumahan. Pelaku lainnya akhirnya tertangkap dan dihakimi warga hingga babak belur. Dua orang tapi yang satu duluan keluar. Duluan keluar. Duluan ya. Lolos apa ya? Lolos satunya. Yang satunya kemana itu larinya? Larinya kan ketangkap itu di mana? Itu kampung. Kampung apa itu yang di sana itu? Menurut warga setempat, aksi pencurian sepeda motor di perumahan tersebut bukan kali pertama terjadi. Namun sudah kerap terjadi dan kian meresahkan. Bahkan warga yang resah juga memajang wajah para pelaku yang tertangkap kamera CCTV di sejumlah titik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Polresta Pati mengungkap hasil penyelidikan kasus pengeroyokan terhadap seorang pria pemilik rental asal Jakarta yang mengakibatkan pria tersebut meninggal dunia. Polisi menetapkan 3 tersangka dan masih memeriksa 19 saksi. Polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap pemilik rental mobil di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. 3 tersangka tersebut merupakan warga desa setempat yang diduga telah melakukan aksi pengeroyokan, kekerasan hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menganiaya korban. Selain mengamankan 3 tersangka, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang lainnya. Pihaknya menerangkan masih ada kemungkinan tersangka bertambah seiring perkembangan penyelidikan. Saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang dan ada 3 tersangka yang ini sudah ada di sini. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Diduga kelebihan muatan hingga tidak kuat menanjak, sebuah truk ekspedisi bermuatan minuman keras dan bahan bangunan terbalik dan jatuh ke jurang di Desa Wakangka, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Sementara sebuah mobil yang dikemudikan seorang pemuda terjun ke sungai di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebuah truk ekspedisi yang diduga kelebihan muatan terbalik hingga masuk ke jurang sedalam 16 meter
di Jalan Poros di Desa Wakangka, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara pada hari Minggu. Truk berpenumpang 4 orang tersebut memuat ratusan liter miras jenis arak dan bir, bahan bangunan, sembako, serta perlengkapan rumah. Truk yang melaju dari arah kota Bau-Bau hendak ke Pelabuhan Feri Kamaru, namun saat tiba di jalan menanjak di Desa Wakangka, truk tersebut tak kuat menahan beban muatan hingga mati mesin. Akhirnya truk masuk ke jurang sedalam 16 meter. Badan truk sempat terguling 4 kali dan tersangkut pada batang pohon kelapa. 4 penumpang termasuk supir truk berhasil selamat, namun barang-barang muatan yang bernilai ratusan juta rupiah berhamburan di jalan hingga dasar jurang. Kecelakaan ini arah dari Bau-Bau, mobil truk muat barang untuk ke Tommy. Yang betul Pak, ada kejadian kecelakaan itu. Sementara di Jalan Giobo 10, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebuah mobil jenis city car berwarna putih terjun ke sungai. Separuh bodi mobil terendam air dan mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian depan. Pengemudi mobil yang seorang pemuda berusia 21 tahun berhasil menyelamatkan diri setelah bergegas keluar dari kabin mobil dengan memecahkan kaca mobil. Menurut ibu korban, laka tunggal tersebut terjadi pada pukul 3 subuh saat anaknya mengemudikan mobil dari arah Jalan Giobos Palangkaraya. Saat berada di daerah tikungan, diduga korban tidak hafal jalan dan tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Hafal jalan di situ, apa menghindari mobil kita nggak tahu kan, oleh lain kita yang nyopirnya. Pas di daerah tikungan itu? Pas di daerah tikungan itu, langsung lurusnya itu. Langsung nyebur ke sungai. Proses evakuasi menggunakan mobil towing dilakukan sejak pagi hingga siang. Namun mobil belum juga berhasil diangkat ke daratan lantaran terkendala tebing sungai yang tinggi. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Andi Eba, Ade Sata, iNews melaporkan. Selang nozzle SPBU yang terbawa sebuah mobil sedan menjadi pemicu terbakarnya SPBU di kota Cilegon, Banten. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun insiden terbakarnya SPBU tersebut membuat pengendara panik. Rekaman CCTV menunjukkan sebuah SPBU di Cibeber, kota Cilegon, Banten terbakar. Sedan berwarna silver yang sedang melakukan pengisian BBM jenis Pertalite langsung melajukan kendaraannya saat selang nozzle masih tertancap di pengisian BBM. Akibatnya pompa BBM tertarik dan terguling hingga menyebabkan kebakaran. Petugas berusaha memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran. Beberapa menit kemudian api akhirnya bisa dipadamkan. Polisi yang datang ke lokasi langsung memberikan garis polisi. Diduga ada kelalaian antara petugas SPBU dan pengendara. Karena petugas sempat mengatakan bahwa pengisian BBM sudah selesai hingga akhirnya mobil sedan berjalan. Pada saat kejadian tadi, pemilik kendaraan sedang melakukan pengisian, akan tetapi belum selesai, pemilik kendaraan langsung jalan begitu saja, yang mana mengakibatkan alat pengisian tertarik kemudian menimbulkan percikan api. Kurang lebih seperti itu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun peristiwa ini membuat pegawai SPBU wanita menangis dan panik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.